Cara mengubah hidupmu supaya menjadi lebih positif. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube gue, Dio Fernando. Dan hari ini gue pengen ngebahas nih gimana kira-kira cara-cara supaya hidup kalian tuh bisa lebih positif. Nah, yang pengen gue bahas hari ini tuh lebih ke sifat-sifat dasar atau karakteristik yang mesti kalian punya supaya hidup kalian tuh bisa berjalan lebih enjoyable atau lebih positif. Oke, poin pertama yang menurut gue paling penting, dan ini menurut gue yang paling obvious ya, yaitu adalah berpikir optimis. Ya, jadi daripada kalian pesimis terus, kalian meragukan diri sendiri, kalian aduh kayaknya ini nggak bisa, aduh kayaknya itu. Kalian baru mulai nonton video ini, kalian langsung negatif, langsung kayak aduh nggak segampang itu, ngomongnya sih enak, lu kan kayak gini, lu kan kayak gitu, lu punya ini, lu punya itu, lu gampang ngomong supaya optimis gitu. Tapi untuk orang-orang kayak kita ya nggak gampang. Ya, kalau misalkan pemikiran kalian kayak gitu, udah kayak gitu ya udah nggak akan pernah bisa berubah dan kalian nggak akan pernah bisa lebih enjoy life. Optimisme itu menurut gua itu pure tentang mindset aja ya. Jadi optimis sama pesimis itu bener-bener cuman apa yang ada di isi kepala kita aja. Misalkan kita udah ngelakuin sesuatu hal nih ya, kita udah ngelakuin sesuatu, effortnya sama 100 gitu ya, sama-sama 100. Optimis atau pesimis itu tergantung tinggal di pikiran kita aja. Kita mau optimis tentang hasil dari effort kita itu atau kita mau pesimis. Nah, kalau misalkan kalian pengen mengubah hidup kalian supaya lebih positif, ya mau nggak mau kalian harus melatih diri kalian untuk selalu optimis. Kalian harus aware dengan keadaan atau pemikiran kalian nih pada saat kalian mulai mikir ya gitu. Ketika kalian mulai kepikiran pikiran-pikiran negatif, kalian harus aware, langsung stop saat itu juga dan mulai berpikir, oh enggak lah, nggak mungkin lah, nggak akan terjadi lah. Gue yakin akan hasilnya positif kayak gitu. Karena kenapa? Dengan kalian berpikir pesimis, ya berarti kalian akan terus mengumpulkan energi negatif dan kalian nggak akan bisa mengubah hidup kalian menjadi lebih positif. Poin kedua yaitu adalah stop complaining. Ya, jadi komplain itu adalah salah satu bentuk juga energi negatif ya. Tapi kalian mesti bedakan nih, yang mana suatu bentuk komplain, yang mana suatu bentuk memang perkataan aja. Gue kasih contoh nih ya. Aduh hari ini panas banget ya, gila, gue sampai keringetan, gue kayak gini-gini. Nah, itu adalah suatu bentuk komplain. Kenapa? Karena itu udah menyangkut energi negatif gitu ya. Jadi ada energi negatif yang kalian rasakan ketika kalian mengatakan suatu hal tersebut. Tapi beda kalau misalnya kalian bilang, hari ini panas ya, hari ini cuacanya, mataharinya terik ya. Nah, itu beda. Itu yang satu cuman mengatakan suatu fakta, ya mungkin kalian pengen ngomong ke teman kalian, oh ya hari ini terik banget ya, hari ini panas banget, tumben ya, biasanya cuacanya nggak kayak gini gitu. Dibandingkan dengan, aduh hari ini panas banget ya, gue sampai aus, gue sampai dehidrasi apa segala macam. Bukan berarti kalian tuh nggak boleh ngomong gitu loh. Kalau hari ini tuh panas tuh kalian nggak boleh ngomong. Bukan berarti kalian nggak boleh ngomong. Tapi kalau misalkan cara kalian menyampaikannya menyangkut energi negatif, maka energi negatif itu akan tersimpan, stored dalam diri kita ya. Dan pada akhirnya ketika kita menyimpan energi negatif dalam diri kita ya, kejadian apapun yang terjadi di dalam hidup kita selanjutnya itu akan terpengaruh jadi ikutan negatif juga ya. Contohnya habis itu hujan ya, tadi komplain panas ya kan, udah negatif nih karena udah nyimpan energi negatif dalam dirinya. Ketika hujan negatif lagi, ya elah hujan lagi, gue jadi nggak bisa pergi deh, gue jadi basah deh apa segala macam ya kan. Padahal tadinya komplain panas, terus hujan juga komplain, semua hal dikomplainin ya. Apapun keadaannya dikomplainin, ya kalian gak akan pernah bisa merasakan kehidupan yang positif. Terus apalagi, komplain itu tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan kalian ya. Komplain itu gak ada gunanya, itu cuma buang-buang energi, buang-buang tenaga ya. Setelah kalian komplain apa? Apakah masalahnya selesai? Enggak juga kan. Jadi kalian perlu stop complaining dulu. Poin ketiga yaitu adalah stop membandingkan diri kalian dengan orang lain in a negative way. Jadi kalau menurut gua, hidup itu tentang balance ya. Jadi ada orang yang bilang, udahlah lu jangan suka banding-bandingin diri lu sama orang lain. Ya tentu aja, grass is always greener on the other side ya. Rumput tetangga itu akan selalu lebih hijau. Jadi kalau kalian bandingin terus ya, dia punya ini, gua nggak punya. Dia punya itu, gua nggak punya. Ya kalian nggak akan pernah bisa mensyukuri apa yang ada di depan mata kalian. Nah kalau menurut gua, hidup itu selalu tentang balance ya. Jadi ada balance. Jadi complaining, jadi membandingkan itu juga tidak selalu dalam bentuk yang negatif. Misalkan contoh, gue bandingin dengan orang lain supaya memotivasi gue. Oh kok dia bisa ya sampai punya rumah segede itu. Kok dia bisa ya punya mobil sebagus itu. Kok gue gak bisa. Gue harus bisa kayak dia. Gue harus bisa bekerja lebih keras supaya gue bisa mendapatkan hal-hal yang gue pengenin juga. Nah kalau menurut gue, balance-nya, titik dimana membandingkan diri kita dengan orang lain itu masih positif, dalam arti positif, masih sehat gitu ya. Itu adalah membandingkan diri kita ke orang-orang yang ada di atas kita untuk memotivasi diri kita, dan juga membandingkan diri kita ke orang-orang yang ada di bawah kita untuk mensyukuri apa yang kita punya.
ya. Jadi tetap balance, dua-duanya dilakukan. Jadi kalau kita cuma lihat ke atas doang, kita nengok ke orang lain doang ya, kita lihat oh dia punya ini, dia punya itu, gua nggak punya ini, gua nggak punya itu, ya kita nggak akan pernah bisa mensyukuri apa yang kita punya. Tapi kalau kita juga cuma lihat ke bawah terus ya, kita cuma lihat oh ya gue nggak apa-apa lah, hidup gue gini-gini aja. Tuh lihat tuh ada orang lebih susah dari gue, dia nggak bisa ini, dia nggak bisa, dia makan aja susah, dia minum aja susah, dia mandi aja mesti ke sumur 5 km ngambil air. Maka hidup kalian tidak akan pernah bergerak ke atas. Kalian akan terus di situ aja karena kalian akan merasakan kepuasan. Ya udah gue gini-gini aja nggak apa-apa karena gue tahu masih banyak orang lain yang lebih susah dari gue. Sehingga kalian harus temuin balance-nya. Kalian harus lihat ke atas dan juga lihat ke bawah. Kalian membandingkan ke dua arah. Yang ketiga udah ya tadi. Yang keempat adalah take accountability ya. Jadi ambil tanggung jawab ya. Mulai take control of your own life. Jangan selalu punya victim mentality atau mental korban. Jadi selalu menyalahkan keadaan. Ada suatu hal yang terjadi nih, nyalahin orang lain, nyalahin keadaan, nyalahin cuaca, nyalahin ini ya. Sadarlah bahwa segala sesuatu hal yang terjadi di bumi ini ya, itu pasti ada sebab dan akibatnya. Jadi semua hal itu yang terjadi itu ada penyebabnya. Penyebabnya apa sih? Dan seringkali penyebabnya itu pasti ada juga faktor kesalahan kita sendiri. Misalkan gue kasih contoh ya. Misalkan gue hari ini lagi nyetir terus nggak sengaja gue nabrak mobil orang lain gitu. Habis itu gue nyalain orang, wah ini gara-gara macet ini, oh ini gara-gara jalanan di Jakarta jelek ini, oh ini gara-gara si orangnya berhenti mendadak nih, rem mendadak. Padahal di balik itu ya mungkin ada cerita lain yang mesti kita lihat juga, bahwa oh mungkin pada saat itu gue ngantuk. Kenapa gue ngantuk? Karena gue semalam habis lembur. Kenapa gue lembur? Karena kemarin pas di kantor gue malah nyantai-nyantai. Gue procrastinate, gue pikir aduh ntar bisa kerjaan ini bisa ntar gue kerjain di rumah selesai ya. Yang berarti itu juga ada faktor kesalahan kalian gitu loh. Itu ada faktor kesalahan dari kita sendiri juga gitu loh. Contoh yang kedua nih, misalkan ada orang yang ketipu sama investasi bodong ya, pasti disalahin, wah iya dia penipu, wah dia kayak gini, dia kayak gitu. Nih bukan salah gue terjebak, gue tertipu gitu. Padahal kalau misalnya kita pikir-pikir juga ya, mungkin ada faktor bahwa kita itu sebagai manusia tuh greedy gitu ya. Kita tuh serakah gitu ya, pengen keuntungan yang tinggi, pengen cepet kaya ya. Itu salah siapa? Apakah salah si penipunya? Bukan juga kan? Itu kesalahan kita sendiri. Kedua, kita nggak mengedukasi diri cukup sehingga kita tuh tahu yang mana investasi bodong, yang mana yang bukan. Salah siapa? Salah penipunya? Bukan juga kan? Oleh karena itu menurut gua, kita perlu betul-betul memikirkan ketika suatu kejadian terjadi dalam hidup kita perlu memikirkan kira-kira ada nggak sih faktor kesalahan dari kita sendiri ya. Jadi jangan langsung menyalahkan orang lain, jangan langsung menyalahkan keadaan, tapi lihat dulu, refleksikan dari diri sendiri dulu, lihat apa yang kita lakukan salah ya, supaya kita bisa perbaiki ke depannya supaya tidak terjadi kesalahan yang sama. Kecuali hal-hal yang memang terjadi secara alamiah yang mungkin yang kita nggak bisa kontrol gitu, misalkan hujan badai atau cuaca panas terik gitu ya, kan itu kan kita nggak bisa kontrol ya. Jadi jangan menyalahkan diri kita sendiri juga. Cuman menurut gua sebagian besar hal yang terjadi dalam hidup orang-orang itu, menurut gue sedikit banyak itu pasti ada faktor kesalahan dari diri kita sendiri juga. Jadi jangan put the blame on someone else atau keadaan gitu ya, tapi juga merefleksikan diri bahwa apa ya, what did we do wrong gitu. Apa sih salah kita tuh bagian mana sih, supaya kita bisa memperbaiki, kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Poin yang kelima yaitu adalah learn how to not give a about other people's opinion. Gimana caranya kita ya udah nggak usah peduli sama opini-opini orang lain ya, karena menurut gua ya, balik lagi ini ada terjadi di mindset kita ya. Ini adalah energi negatif yang kita kumpulkan di otak kita ya, yang pada realitanya tuh nggak terjadi gitu. Jadi gue bingung juga ya, kenapa ada orang ya mikir nih, aduh gue takut deh diomongin tetangga, nanti diomongin kayak gini. Padahal kalau lu tanya tetangga lu ya, mungkin juga mereka nggak kepikiran gitu, nggak kepikiran sama sekali. Pernah nggak sih kalian tuh mikir ya, aduh gue takut nanti kalau ketemu dia, wah dia pasti ngomongin ini nih, dia pasti bilang oh gue alay lah apa. Tapi pas ketemu sama mereka nggak ngomong apa-apa tentang itu ya. Percayalah, orang itu nggak segabut itu, hidup mereka tuh nggak segabut itu untuk mikirin lu terus. Jadi lu jangan kegeeran bahwa orang-orang tuh akan beropini, akan mempunyai pemikiran-pemikiran negatif tentang diri lu. Jadi ketakutan akan opini orang lain ini ya, yang pertama itu adalah suatu bentuk energi negatif ya. Karena kalau misalkan kalian takut dengan opini orang lain, kalian jadi takut mencoba, takut melakukan suatu hal-hal apalah ya. Misalkan kita mau buat YouTube channel gitu ya, terus mau buat video, terus gue takut nanti kalau misalkan dilihat tetangga gue, dia bilang gue alay lagi. Aduh kalau nanti teman gue nonton, teman gue bilang gue apa lagi ya. Itu adalah bentuk suatu energi negatif, dan
energi negatif ini ya, pemikiran ini, ketakutan ini itu diciptakan oleh otak lu sendiri ya. Yang pada faktanya, pada realitanya balik lagi tadi, belum tentu betul-betul dipikirkan orang lain. Dan in most cases gue yakin orang lain tuh gak berpikir demikian tentang diri lu ya. Jadi lu menciptakan ketakutan itu di otak lu sendiri ya. So itu dia menurut gue 5 cara sederhana ya yang bisa kalian praktekkan supaya kalian bisa mengubah hidup kalian menjadi lebih positif. Kalau misalkan kalian merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa di like, subscribe juga, dan di share juga ke teman-teman kalian. Thank you guys for watching and see you in the next video.